Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Dewi Priyanti. Saya nomor absen 13 dari kelas 11 akomodasi perhotelan. Di sini saya akan mempresentasikan bab 6 yaitu mengenai struktur organisasi hotel. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi. Sebuah hotel atau perusahaan sangat membutuhkan susunan struktur organisasi yang baik untuk menjalankan dan mencapai tujuan hotel atau perusahaan tersebut. Untuk menjalankan sebuah organisasi dibutuhkan maksimal 2 orang, yaitu ketua dan sekretaris. Sehingga dengan kata lain, organisasi tidak akan jalan tanpa peran serta dari orang lain. Karena pentingnya peran organisasi dalam sebuah lembaga itu akan mempermudah suatu kegiatan organisasi. Adapun menurut pendapat para ahli mengenai pengertian dari suatu organisasi, yaitu ada 3. Yang pertama ada namanya Matthias Aroer, yaitu suatu organisasi terjadi apabila sekelompok orang bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Dan yang kedua ada Rosenzweig, yaitu suatu organisasi sebagai sistem sosial, yaitu orang-orang dalam kelompok integrasi atau kesatuan dari aktivitas-aktivitas orang-orang yang bekerja sama dan orang-orang yang berorientasi atau berpedoman pada tujuan bersama. Dan yang ketiga ada namanya Ernest Beer, yaitu sebuah struktur organisasi harus memiliki tentang 5 hal. Yang pertama itu ada daftar pekerjaan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Dan yang kedua yaitu membagi jumlah beban kerja dalam tugas-tugas atau biasa disebut dengan pembagian kerja atau division of work. Dan yang ketiga menggabungkan tugas-tugas dalam keadaan yang logis dan efisien atau departementalisasi, dalam kurung departmentalization. Dan yang keempat itu menetapkan mekanisme untuk koordinasi. Dan yang terakhir memonitor efektivitas struktur organisasi dan melakukan penyesuaian apabila diperlukan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organisasi hotel. Hotel sebagai suatu unsur penting dalam dunia pariwisata, di mana suatu organisasi yang di dalamnya berkumpul orang-orang yang memiliki uraian pekerjaan yang jelas yang dikenal dengan job description. Dan organisasi hotel sangat tergantung dengan bagian-bagian lain di hotel atau bahkan dengan organisasi lain dari luar hotel dan mencapai tujuannya untuk dapat mendapatkan layanan excellent kepada tamu yang menginap. Secara garis besar, sebuah struktur organisasi hotel dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama ada namanya front of the house, yaitu bagian-bagian hotel yang bidang pekerjaannya menyangkut segala kegiatan atau aktivitas yang berhadapan langsung dengan tamu. Contohnya ada front office department, food and beverage department, sales and marketing, valet, outlet cashier, recreation, dan lain sebagainya. Dan yang kedua itu ada namanya back of the house. Ini adalah bagian-bagian hotel yang bidang pekerjaannya menyangkut segala atau aktivitas yang tidak berhadapan langsung dengan tamu. Contohnya itu ada housekeeping department, engineering department, accounting department, security department, statistik department, dan lain sebagainya. Adapun juga mengenai uraian tentang tanggung jawab dan tugas dari sebuah struktur organisasi. Yang pertama yaitu tugas dan tanggung jawab dari general manager. Yang pertama ada bertanggung jawab terhadap operasional, membuat perencanaan kerja dalam mengembangkan layanan hotel, menciptakan budaya kerja dan organisasi untuk meningkatkan kinerja dan profit. Yang keempat itu menjalin komunikasi dengan perusahaan lain. Dan yang kelima membuat kebijakan dan memberikan keputusan yang berhubungan dengan kemajuan hotel. Dan yang kedua tugas dan tanggung jawab dari sekretari, yaitu membuat agenda kegiatan dan general manager. Dan yang kedua menyimpulkan hasil rapatan harian, bulanan, dan tahunan.
Dan yang ketiga, membuat laporan dari hasil kegiatan. Dan yang ketiga, ada tugas dan tanggung jawab eksekutif asisten, yaitu menjalankan perintah yang disampaikan oleh general manager dan selanjutnya meneruskannya kepada manajer. Dan yang kedua, itu eksekutif asisten manager bertanggung jawab kepada general manager itu sebagai berikut: menyampaikan laporan yang dibuat oleh manajer dan mengambil ahli tugas general manager apabila diperlukan. Dan yang keempat, tugas dan tanggung jawab dari residence manager. Yang pertama itu mengepalai semua manajer lini pertama. Yang kedua, mengawasi dan bertanggung jawab atas seluruh kegiatan manajer lini pertama. Dan yang ketiga, menentukan target yang harus dicapai oleh setiap departemen. Dan selanjutnya, adapun struktur organisasi hotel berdasarkan jenjang penginstruksian tugas dan tanggung jawab lini, yaitu yang pertama, tugas dan tanggung jawab marketing direktor, antara lain membuat strategi pemasaran dan penjualan. Yang kedua, bertanggung jawab atas publikasi atau periklanan hotel. Dan ketiga, memperkenalkan hotel dan fasilitasnya sekaligus dan melakukan kontak kerjasama kepada calon pengguna jasa hotel. Yang ketiga, memastikan penjualan kamar memenuhi target, bertanggung jawab atas publikasi atau periklanan hotel, dan juga bertanggung jawab dalam mempertahankan hubungan dengan para pelanggan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab dari ship engineering, yaitu bertanggung jawab untuk memperbaiki dan menjaga peralatan dan fasilitas hotel. Dan yang kedua, membuat laporan mengenai perbaikan atau pembaruan fasilitas dan peralatan hotel. Yang ketiga, tugas dan tanggung jawab Human Resource Department Director atau HRD Director, yaitu bertanggung jawab terhadap semua administrasi karyawan, melakukan perekrutan karyawan, dan membuat program pengembangan keterampilan karyawan. Selanjutnya, tugas dan tanggung jawab Front Office Manager atau FO Manager, yaitu bertanggung jawab terhadap semua aktivitas di front office, mengoptimalkan dan memaksimalkan okupansi hotel, membuat laporan kamar, check-in dan check-out dan reservasi, menjual kamar. Ini adalah tugas menerima pemesanan kamar, menangani tamu yang tanpa pemesanan kamar, melaksanakan pendaftaran dan penentuan kamar, dan memberikan informasi tentang pelayanan hotel, mengkoordinir pelayanan tamu, menyusun laporan status kamar dan mengkoordinasikan penjualan kamar dengan bagian housekeeping, menyelenggarakan pembayaran tamu, menyusun riwayat kunjungan tamu, antara lain melakukan pencatatan data-data individu untuk kunjungan yang akan datang, dan menyelenggarakan arsip kartu riwayat kunjungan tamu. Dan yang terakhir, menangani telepon switchboard, telex, dan telegram. Yang selanjutnya yaitu tugas dan tanggung jawab dari Food and Beverage Manager, yaitu bertanggung jawab atas pengelolaan makanan dan minuman, membuat laporan pemakaian bahan baku FB, cost, menciptakan menu baru yang inovatif. Dan yang keenam, tugas dan tanggung jawab Accounting Manager, yaitu bertanggung jawab atas semua pendataan atau pengadministrasian transaksi dan keuangan. Terus membuat laporan transaksi dan keuangan hotel, mengawasi dan menjaga semua kegiatan transaksi keuangan hotel. Dan yang ketujuh yaitu tugas dan tanggung jawab dari ship security. Yang pertama yaitu bertanggung jawab atas keamanan hotel, mencegah gangguan keamanan dari dalam maupun dari luar hotel, memastikan lingkungan dan tamu merasakan aman dan nyaman tinggal di hotel. Dan yang kedelapan, tugas dan tanggung jawab eksekutif housekeeping atau eksekutif HK, yaitu bertanggung jawab atas kebersihan dan kerapian fasilitas umum hotel, membersihkan dan merapikan kamar yang telah digunakan oleh tamu sesegera mungkin setelah tamu check out, melaporkan kepada FO apabila kamar telah siap dijual,
menjaga sanitasi hotel dari ancaman serangga dan tikus. Dan yang terakhir, menjaga dan mendekorasi area hotel jika diperlukan. Dan yang terakhir ada yaitu tugas dan tanggung jawab Recreation Director, yaitu bertugas mengelola kegiatan hotel yang berkaitan dengan kegiatan rekreasi di area hotel, misalnya kegiatan olahraga di luar gedung hotel, permainan-permainan yang diselenggarakan pada hari khusus, dan menjadi lawan main dalam kegiatan olahraga di hotel. Selanjutnya ada yaitu departemen-departemen yang ada di hotel. Yang pertama itu ada front office. Departemen ini memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap penjualan kamar, kedatangan tamu, mulai dari tamu saat tiba, berangkat, maupun pindah kamar. Dan yang kedua ada namanya housekeeping. Housekeeping ini departemen yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan ruangan-ruangan yang ada di hotel, baik yang di dalam bangunan hotel maupun yang di luar bangunan hotel. Dan yang ketiga ada laundry and dry cleaning. Departemen ini bertanggung jawab menangani pencucian pakaian tamu selama menginap maupun pencucian pakaian karyawan di hotel. Dan yang keempat itu ada food and beverage. Ini departemen yang bertanggung jawab menyediakan jasa makanan ataupun minuman bagi para tamu yang menginap di hotel. Selanjutnya ada namanya engineering. Ini departemen yang bertanggung jawab atas pemeliharaan fasilitas ataupun peralatan-peralatan mesin yang ada di hotel, baik itu tentang pengelolaan listrik, gas, dan air. Dan yang selanjutnya ada accounting. Accounting ini departemen yang bertanggung jawab dalam pemasukan ataupun pengeluaran serta pendapatan hotel. Dan yang ketujuh ada marketing. Marketing ini bertanggung jawab untuk mempromosikan dan memasarkan hotel kepada calon tamu, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedelapan ada human resource. Human resource ini adalah departemen yang bertanggung jawab untuk menyeleksi, menerima atau memberi penghargaan dan memberhentikan karyawan hotel, serta menyelenggarakan administrasi karyawan dan melakukan pendidikan dan pelatihan bagi karyawan hotel. Dan ke-9 ada purchasing, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk membeli keperluan untuk operasional langsung dan tidak langsung di hotel. Yang ke-10 ada receiving, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk menerima dan mencatat kembali barang-barang apa saja yang telah dibeli oleh purchasing. Dan yang ke-11 ada storing. Storing ini bagian departemen yang bertanggung jawab menyimpan seluruh keperluan hotel, baik itu operasional, official, atau keperluan lainnya. Yang 12 security. Security ini merupakan suatu departemen yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan serta kenyamanan tamu selama menginap di hotel. Dan yang terakhir transportation, yaitu departemen yang bertanggung jawab dalam memberikan sarana transportasi kepada tamu hotel saat tiba, selama menginap, maupun waktu keberangkatan tamu. Yang terakhir yaitu mengenai fasilitas hotel. Adapun fasilitas hotel dibagi menjadi dua, yaitu fasilitas utama dan fasilitas tambahan. Fasilitas utama ada rooms. Rooms itu dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu ada single room, double room, twin room, triple room, dan suite room. Untuk harga sewa kamar terdiri dari dua kategori. Yang pertama itu ada separate checks, yaitu harga kamar terpisah dengan harga makan tanpa makan, disebut juga room only atau European plan. Yang kedua ada inclusive rate, yaitu harga kamar sudah termasuk dengan harga makan. Yang ketiga ada namanya special rate, yaitu harga kamar yang diberikan kepada tamu karena adanya kekhususan tertentu, adanya program hotel dan keadaan tamu yang datang atau jumlah tamu yang datang serta saat musim itu juga. Yang B, restoran, itu fasilitas yang menyediakan makanan dan minuman bagi para tamu selama menginap di hotel. Adapun restoran dikelompokkan menjadi 3, yaitu ada dining room, super club, coffee shop atau house. Dan yang
Dan yang C ada bar. Bar ini merupakan fasilitas yang ada di hotel untuk menyediakan layanan konsumsi minuman yang beralkohol maupun non-alkohol kepada tamu yang tinggal di hotel. Bar dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu ada snack bar, cocktail bar, dan night club. Dan yang ke D ada room service, yaitu fasilitas yang ada di hotel yang menyediakan layanan jasa pengantaran makan ataupun minuman ke kamar tamu selama tamu menginap di hotel. Dan yang E, banquet, yaitu fasilitas yang terdapat di hotel yang menyediakan jasa layanan pesta perjamuan, baik untuk tamu yang tinggal di hotel maupun tamu yang tidak tinggal di hotel. Dan yang terakhir, yang nomor 2, yaitu fasilitas tambahan, yaitu ada laundry and dry cleaning, ada fitness center, ada arcades, drugstore, parking, library, and wifi. Baik, sekian mengenai presentasi saya mengenai bab 6, yaitu struktur organisasi hotel. Saya minta maaf jika ada salah kata.